Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Lestari dari jurusan Tadris Bahasa Inggris ingin mempresentasikan hasil laporan magang 1 di SMAN Negeri 1 Balong. Gambaran umum lokasi magang. SMAN Negeri 1 Balong merupakan salah satu lembaga pendidikannya ada di Kabupaten Ponorogo. SMAN Negeri 1 Balong beralamatkan di Jalan Kemajuan Nomor 8 Karangan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan observasi, pengamatan, dan pengumpulan data, maka diketahui bahwa SMAN Negeri 1 Balong mempunyai visi berakhlak mulia, unggul berprestasi, dan memiliki keterampilan dan berwawasan lingkungan. Dan juga mempunyai misi 1. Membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur. 2. Meningkatkan prestasi akademik lulusan. 3. Meningkatkan prestasi peserta didik dalam bidang ekstrakurikuler. 4. Membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan lewat mulok. 5. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan hijau. Adapun tujuan SMAN Negeri 1 Balong antara lain 1. Memiliki mental yang taat beribadah. 2. Mempunyai sikap disiplin dan etos kerja yang tinggi. 3. Mempunyai nilai rata-rata lulusan di atas SKL yang ditetapkan pemerintah. 4. Mampu mencapai nilai KKM yang ditetapkan sekolah maupun membatik dan memiliki mental wirausaha. 5. Mampu membuat aneka macam masakan dan memiliki mental wirausaha. 6. Mampu mengoperasikan komputer dalam pemanfaatkan multimedia. Dan yang terakhir, terwujudnya sekolah adiwiyata. Struktur organisasi. Menurut Hatch, struktur organisasi mengacu pada hubungan elemen-elemen sosial yang meliputi orang, posisi, dan unit-unit organisasi di mana mereka berada. Adanya struktur organisasi dalam sebuah lembaga pendidikan bertujuan agar semua elemen yang berada pada tempat dan fungsinya masing-masing guna mencapai visi, misi, dan tujuan dalam sebuah lembaga. Adanya struktur sosial ini juga mendukung kesuksesan dari tercapainya sebuah tujuan dalam suatu lembaga. Adapun struktur sosial lembaga SMAN Negeri 1 Balong terlampir pada PPT sebagai berikut. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia meliputi guru, tenaga kependidikan, dan juga murid atau siswa. Guru adalah seorang pendidik profesional yang memiliki tugas mendidik, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik guna mengembangkan bakat dan minat peserta didik, baik dalam pendidikan usia dini, pendidikan usia dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan menurut Diknas nomor 20 tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menjunjung penyelenggaraan pendidikan. Adanya tenaga kependidikan guna untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Adapun sumber daya manusia yang ada di SMAN Negeri Balong, yaitu dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan sebanyak 47 orang, dengan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 345 siswa. Kebiasaan yang sedang dibudayakan atau membudaya di SMAN Negeri 1 Balong. Adapun kegiatannya sudah membudaya di lingkungan SMAN Negeri 1 Balong, yaitu tegur sapa berupa berjabat tangan, tegur, senyum, dan sapa. Akan tetapi, di kala pandemi ini, kegiatan berjabat tangan diganti dengan mengatupkan kedua tangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah persebaran virus corona di lingkungan SMAN Negeri 1 Balong. Ada pula kebiasaan baru yang diterapkan di SMAN Negeri 1 Balong, yaitu sebelum memasuki lingkungan sekolah, seluruh warga sekolah diwajibkan untuk mengecek suhu, mencuci tangan, dan juga selalu memakai masker di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan untuk mencegah persebaran virus corona di lingkungan SMAN Negeri 1 Balong.
Ada pula beberapa siswa yang terlambat dalam kedatangannya ketika memasuki area lingkungan sekolah. Namun, itu hanya beberapa siswa saja. Mayoritas siswa sudah taat dan sudah berada di lingkungan sekolah sebelum waktunya jam pelajaran pertama dimulai. Dan ketika pembelajaran daring dilakukan, lingkungan sekolah tetap dipelihara oleh staf kebersihan yang selalu membersihkan lingkungan sekolah walaupun siswa itu diliburkan atau belajar di rumah atau saat pembelajaran daring dilakukan. Upaya pembinaan guru dan siswa. Upaya pembinaan guru dilakukan dengan rapat rutin yang dilakukan setiap hari Senin dan juga dilakukan evaluasi maupun penilaian yang dilakukan setiap akhir semester. Dan juga adanya diklat, seminar, dan juga workshop. Apabila seorang guru atau mendapatkan undangan, maka pihak sekolah akan mengizinkannya dan membekalinya dengan surat izin agar guru tersebut dapat ikut serta dalam diklat, seminar, dan juga workshop. Pembinaan siswa dilakukan secara bertahap dan dicatat, diamati oleh guru piket, guru kelas, wali kelas, dan nantinya akan direkap oleh BK. Dan apabila siswa tersebut masih mengulanginya lagi, akan diberikan surat peringatan. Apabila surat peringatan itu masih belum diindahkan, maka akan dipanggillah orang tua siswa tersebut. Apabila orang tua tersebut sudah dipanggil dan siswa tersebut belum adanya perubahan, maka siswa tersebut sangat terpaksa akan dikembalikan lagi kepada orang tua. Dan pembinaan siswa lainnya yaitu terdapat ekstrakurikuler yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Balong yang berguna untuk mewadahi minat dan bakat siswa. Adapun kegiatan ekstrakurikuler diantaranya adalah pramuka, rohis, OSIS, seni tari, conversation, dan lain sebagainya. Adanya ekstrakurikuler ini diharapkan dapat menampung minat dan bakat siswa agar siswa dapat berprestasi tidak hanya dalam bidang akademik tapi juga dalam bidang non akademik. Hasil observasi perangkat pembelajaran atau RPP. Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan terhadap RPP atau perangkat pembelajaran, terdapat kesesuaian antara KI dan juga KD. Kemudian, terdapat kesesuaian antara materi pembelajaran yang akan disampaikan dengan indikator yang hendak dicapai. Kemudian, strategi yang digunakan dalam pembelajaran adalah discovery learning, problem-based learning, diskusi, penugasan, dan juga presentasi. Kemudian, materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dengan siswa. Maksudnya di sini adalah apabila kita menerangkan tentang naratif teks yang kita ambil bukanlah teks yang tidak bisa dibayangkan oleh siswa atau teks yang berasal dari luar negeri atau tempat yang belum pernah didatangi oleh siswa. Akan tetapi, guru akan mengambil teks tempat yang sudah didatangi oleh siswa atau tempat yang bisa terimajinasikan tempatnya oleh siswa sehingga siswa dapat lebih mudah memahami apa yang dimaksudkan oleh guru tersebut dan teks tersebut. Kemudian, bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang digunakan yaitu lembar kerja, papan tulis, LCD, dan juga buku paket yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Observasi perangkat penilaian peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada guru pamong, aspek penilaian ada 3, yaitu aspek afeksi, aspek kognisi, dan juga aspek psikomotorik. Penilaian aspek afeksi dilakukan melalui pengamatan ketika pembelajaran itu berlangsung. Pengamatan ini dilakukan untuk menilai sikap siswa terhadap guru maupun sikap siswa terhadap siswa lainnya, dan juga bagaimana sikap siswa itu terhadap materi pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, aspek kognisi. Aspek kognisi dilakukan dengan tes tulis berupa ulangan harian,
penugasan, UTS, dan UAS. Dan apabila masih daring, biasanya guru akan memberikan penugasan dan juga link Google Form yang akan diisi oleh siswa sebagai pengganti ulangan harian maupun tugas harian yang biasa diberikan oleh guru. Kemudian, penilaian aspek psikomotorik. Penilaian aspek psikomotorik biasanya dilakukan dengan cara praktek. Dan dalam pendidikan bahasa Inggris, praktek tersebut biasanya dilakukan dengan praktek speaking, reading, dan juga writing. Sehingga psikomotorik siswa dapat terlatih dengan speaking, reading, dan juga writing. Sekian presentasi saya mengenai laporan akhir magang 1. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.